kakinya sangat jelek. Walk, Pastor. Bahkan dia tidak bisa jalan, sangat susah jalan. She said tonight, Dia berkata malam ini, while she was out there, pada waktu dia ada di sebelah sana, di luar sana, she felt fire come all the way through her. dia merasakan api datang seluruh tubuhnya. And the pain went away. Dan sakit penyakit pergi. And now she can run. Dan sekarang dia bahkan bisa lari. Let's go, let's go. Ayo coba lari. Look at that, look at that, look at that. Look at that, look at that. Look at that. Give the Lord a mighty shout of hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. That's my soul. Sing it, choir. Something happened. Ya, selamat malam, Panglai Cipung. Thank you, Jesus. He touched me. Oke, baiklah, This is Milko Guslo. selamat malam. Oke, kita akan menyiapkan hati ya untuk masuk dalam ibadah kita malam hari ini. Oke, dan inilah dia Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Sebelum Ibu Yeti akan memimpin kita, oke, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Dan ini Bu Fang Panglai akan berdoa sebelum kita akan memulai ya. Nanti Cipung akan berdoa ya sebelum firman Tuhan ya, Cipung ya. Oke, ya silakan Bu Fang Panglai berdoa terlebih dahulu. Selamat malam Pak Handi, Bu Lince, Alin, Bu Rosalin dari Jerman ya, sudah bersama kita malam ini. Praise the Lord. Oke. Selamat malam teman-teman. Ya, kita akan berdoa. Silakan Bu Fang Panglai. Selamat malam teman-teman. Ya. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hadirat-Mu di tempat kehidupan kami satu persatu. Pada malam hari ini kami akan bersekutu intim dengan Engkau. Engkau membawa kami, roh, jiwa, tubuh kami untuk layak mendapat penghargaan yang tertinggi yang terhormat. Engkau bawa kami semakin hari semakin mau mengenal Engkau, mau mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap tubuh roh, jiwa, tubuh kami ini. Kami bersyukur dan terima kasih kami bisa bersekutu intim dengan Engkau lagi. Kami bisa mendapat impartasi kesembuhan ilahi, mendapat kekuatan, mendapat kesehatan, mendapat kemuliaan, kedahsyatan, keperkasaan yang Engkau sangat baik, Engkau Ya, sungguh Yesus. sangat amat baik. Engkau terpuji, Engkau sangat tersayang, Engkau sangat terhormat, Engkau Bapa yang maha pengasih, maha penyayang, maha penolong. Hadirat-Mu membuat kami semua terpesona. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau bawa kami semakin hari semakin melekat padamu, semakin percaya padamu, semakin punya otoritas, punya kehendak yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima kasih. Pada malam hari ini kami sudah mau mendengar firman-Mu, itu suatu kemurahan, belas kasihan, pengampunan-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Engkau urapi Bapak Pak John dengan Ya, urapan antusias, urapan yang penuh hikmat marifat surgawi, yang penuh gairah semangat, yang penuh kekuatan kesehatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, kehidupan Pak John Sarbuna. Engkau juga berkatilah Bu Sinta, Engkau berkatilah juga ketiga anaknya, Engkau berkatilah teman-teman kami ya, yang Yesus. datang mendengarkan sabda-Mu, melakukan sabda-Mu, melayani, mengasihi, mencintai Engkau lebih dari segala-galanya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Fang Panglai dari Surabaya sudah menaikkan doa di malam ini. Dan Ya, mari terima kita kasih, sambut Pak John. Terima host kasih, kita yang luar teman-teman. biasa. Inilah dia Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Dipersilakan Bu Yeti. Terima kasih Bapak Pendeta, Bapak John Sarbunat MA, dan juga Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja pada malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, saya adalah host untuk menyampaikan susunan acara ibadah di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, susunan acara ibadah di malam hari ini
Susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom Minggu tanggal 29 September. Hari Senin. Oh, Senin ya, sorry. Pukul 19 Ya. waktu Indonesia bagian Barat. Pukul 20 waktu Hong Kong. Pukul 13 waktu Jerman. Dan sebagai host ialah saya sendiri. Terus kan sudah ada 3 orang. Ibu Yeti Sulistiorini. Dan untuk doa profetik dinaikkan oleh Ibu Jaju dari Surabaya. Untuk pengumuman disampaikan oleh Ibu Ong Yokim. Dan doa berkat disampaikan oleh Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Bapak Ibu semua yang terkasih yang hadir di gereja saat ini akan mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Dipersilakan Bapak Ibu. Terima kasih. Sekarang saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Ya, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita ya untuk kita akan memuji Tuhan di malam hari ini. Kita akan naikkan sebuah pujian, dialah kekuatan kita ya. Dan yang lain, mic bisa dimatikan dulu kecuali yang bertugas ya. Haleluya. Menikmati kasih anugerah hadirat-Mu. Mari sejemput kita bangkit berdiri bersama pagi hari ini. Mari angkat kedua tanganmu, angkat tinggi di atas kepalamu. Nyatakan bersama-sama, kami kagum dan hormat akan Engkau. Kami takjub akan kebesaran-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama nyatakan, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Here we go. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Tuhan, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Lebih dahsyat lagi, mari. Ku kagum, hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau. Let's go. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Oh, kami kagum akan Engkau. Kami takjub akan Engkau. Sungguh besar, sungguh mulia.
kagum akan Engkau. One more time, sing it. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Yang layak Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji. Here we go. Ku kagum akan Yang kagum akan kebesarannya, berikan tepuk tangan bagi dia. Lebih dahsyat lagi sorak-sorai. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh ajaib, sungguh dahsyat, sungguh besar, sungguh mulia. Dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku, Kau hadir, kuatkanku. Pak Jen. Dalam segala kegagalanku, di titik akhir pengharapanku, Kau datang pulihkanku. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Mari belajar sama-sama pujian ini. Sama-sama katakan, dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku. Thank you Lord. Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, aku ikhlas di titik akhir pengharapanku. Kau datang pulihkanku. Buka kedua tanganmu, mari sama-sama angkat dan katakan, ku letakkan semua bebanku,
Yesus kemenanganku. Namamu berkuasa di hidupku. Nama yang menjadi jaminan dalam kehidupan saudara dan saya. Dengarkan. Dalam nama Yesus ku disembuhkan. Dalam nama Yesus ku dibebaskan. Dalam nama Yesus ku dipulihkan. Dalam nama Yesus ku diselamatkan. Come on, yang percaya katakan. Oh, dalam nama Yesus disembuhkan. Ku disembuhkan. Di dalam nama Yesus, yeah. Dalam nama Yesus, He sets you free, He set me free. Ku dibebaskan. Oh, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Come on, malam dipulihkan. Ku dipulihkan. Oh, dalam nama Yesus. Oh, ku diselamatkan. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus, Yesus kemenanganku. Nyatakan namanya berkuasa. Namamu berkuasa di hidupku. Mari bangkit berdiri bersama dan siapkan hatimu untuk terima firman Tuhan. Let's go. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus, Yesus perlindunganku. Dia penolong yang setia, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Oh, kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia bersamaku. Biar jemaat Tuhan saja, mari angkat tanganmu dan katakan bersama. Kekuatanku, sing it. Kekuatanku hanya dalam-Mu, hanya dalam siapkan hatimu. Yesus, Kau menara perlindungan, kota benteng yang teguh, penolong yang setia, selalu ada bersama. In the bad time or good time, you are good. Pengharapanku hanya dalam Yesus kemenanganku. Yesus kemenanganku. Namamu berkuasa di hidupku.
Orang dunia di luar Kristus, mereka akan berperang untuk menang. Tapi tahukah saudara, kita sudah ada di dalam kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Janjinya dia berkata, di hadapan lawan-lawanku dia siapkan makanan, agar setiap musuh kita dapat melihat kita punya Tuhan yang besar. Pagi hari ini, apapun masalahmu, jangan takut, kau punya Tuhan yang besar. Apapun masalahmu, dia jauh lebih besar dari masalahmu. Di dalam nama yang penuh kuasa, di dalam pribadi yang luar biasa, ada jaminan keselamatan, jaminan kemenangan. Buka kedua tanganmu sekali lagi. Mari naikkan pujian ini, katakan kekuatanku. Come on. Kekuatanku, singing malam. Come on, the highest. Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Oh, pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Come on. Nama-Mu berkuasa di hidupku. One more time. Sing this song. Come on. Kekuatanku hanya dalam, katakan Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Harapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa. Katakan nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Dalam nama Yesus ada Praise the kemenangan. Lord. Dengan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan ya. Kekuatan kita dalam Yesus. Amin ya saudaraku. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, dan malam ini doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, Cifung, Ibu Nani ya, dari Surabaya. Bisa berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan ya malam ini. Ya, selamat malam Pak John. Selamat malam Cifung. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Kita berdoa bersatu hati untuk mengucap syukur dan minta ampun pada Tuhan. Bapa, Ya, Yesus. kami datang padamu bersama Pak Pendeta John, yang kau urapi, yang kau kasih, yang kau pakai untuk kemuliaan. Terima kasih Bapak atas pujian yang sangat indah Tuhan. Kaulah penolong kami yang setia. Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Raja kami, yang selalu menolong di saat kami lemah. Engkau menguatkan kami di saat kami, Tuhan, kami tak bisa berbuat apapun, Ya, tak Yesus. berdaya. Engkau mengambil hati kami, menjamak kami, bahkan tubuh jiwa roh kami, Engkau sendiri yang bertindak melindungi kami. Terima kasih Tuhan, pujian yang sangat indah Bapa. Dalam kesesakan dan kelemahan, di situ kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Engkau memberikan kekuatan baru di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang telah menang, nama yang memberikan kami kekuatan, nama yang melahirkan kami terus-menerus. Kami disucikan, didamaikan dengan Engkau Bapa. Biar darah kudus-Mu mengalir, pakai Pak Pendeta John terus Tuhan, berikan kami kekuatan, semangat, dan juga membuka hati kami dan pikiran kami untuk mengerti segala firman yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, urapi kami, jadikan kami seperti yang Tuhan mau. Tuhan, bebaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tarik kami Tuhan selalu rindu
bersatu Tuhan, mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, menyayangi Tuhan, yang kemarin disampaikan Mbak Medon, Engkau melihat hati kami, kesungguhan kami harus bersungguh-sungguh mengiring Engkau. Bapa, terima kasih, layakkan kami dan ampuni segala dosa kami, segala apapun yang terjadi mulai pagi sampai sore ini, kiranya Tuhan sendiri yang menjamah kami, memulihkan kami, dan menyegarkan tubuh jiwa roh kami. Sucikan kami Bapa, kami butuh firman-Mu, supaya firman-Mu sampaikan Pak Pendeta John, kami mengerti akan kehendak-Mu yang mana Engkau memakai Pak Pendeta John untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, kami dibersihkan, disucikan, disegarkan kembali oleh firman-firman yang hidup, dan kami tahu firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, karena rancangan-Mu bagi kami bukan rancangan kecelakaan Tuhan, tapi rancangan damai sejahtera yang Kau berikan. Mari Bapak, pagari Pak Pendeta John dari ujung kaki sampai ujung rambutnya Tuhan, dan pagari semua kami anak-anak-Mu juga, semuanya, Bu Sinta juga, Alin dan yang lainnya, untuk selalu mendengarkan dan jadi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan mengisi-Mu besar di dalam gereja JSCC ini, dan juga yang belum hadir, Engkau satukan dengan kami, supaya yang hadir di tempat ini untuk mendengarkan firman-firman yang hidup. Kami butuh Bapak, kami butuh bersatu hati untuk menjadi pelaku daripada firman-Mu yang seringkali mengoreksi, kadang kami lupa, ampuni kami Bapak. Biar kami selalu ingat bahwa Engkau telah mati untuk kami, pada hari ketiga Engkau telah bangkit, sehingga kami juga dibangkitkan kembali, dibersihkan, disucikan hati kami, supaya kami selalu layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur pada malam ini Tuhan, supaya terjadi mujizat melalui Pak Pendeta John, semua terjadi di hati kami, dipulihkan, disegarkan, dan dipenuhi dengan kuasa firman-Mu. Ajar kami duduk manis seperti Maria, ya Tuhan, selalu mendengarkan, dan tiada satu kuasa yang bisa menandingi kuasa-Mu. Mari Roh Kudus Kau jamah kami, hingga kami duduk manis, mendengarkan pikiran kami dalam nama Yesus. Kami menawan pikiran kami, menaklukkannya dalam kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami tidak mau bercabang-cabang Tuhan. Kami ingin mendengarkan semua yang dikatakan untuk satu fokus hanya kepada-Mu. Ampuni kami Bapa, sebelumnya ini kami kurang fokus, ampuni kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, kami bawa kami mendekat padamu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin, praise the Lord. Terima kasih Cifu untuk doa yang sangat indah ya. Terima kasih Di malam ini sudah menaikkan doa yang luar biasa buat kita semua sebelum kita mendengar firman Tuhan ya malam ini. Oke, praise the Lord. Tuhan memberkati Cifung sekeluarga ya di Surabaya. Gimana kabarnya pada sehat-sehat? Amin. Oke. Siapa percaya bahwa kita punya pengharapan pada Yesus yang tidak pernah mengecewakan, lambaikan tangan. Oh, haleluya. Berharap manusia engkau kecewa, tapi engkau berharap pada Yesus engkau tidak akan pernah dikecewakan. Amin, saudaraku ya. Oke, malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan selamat datang Ibu Andri, sudah bersama kita Ibu Atanasya, Ibu Hani, dan semua saudara-saudara kita sekalian yang luar biasa, Ibu Beli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan memberkati semua ya. Shalom, amin. Oke, praise the Lord ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Baik, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Oke, ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa, saudara-saudara sekalian? 556, Pak John. Benar sekali. Dan malam ini Ibu Rosalind dari Jerman, orang tua kita, akan memperdengarkan ayat-ayat firman ya buat kita semuanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, baiklah, kita akan lihat ya. Tuhan bawa kita berjalan semakin hari, semakin indah, semakin menyenangkan, semakin asyik ya. Kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pengharapan kita, yang menjadi kekuatan saat kita lemah ya, yang menjadi penghibur bagi kita saat kita susah dan sedih. Amin, saudara-saudaraku. Dialah yang sanggup memberikan kita pertolongan, yang percaya bilang amin. Oke, haleluya. Nah, kita sudah tiba malam ini di serial yang ke-556 ya. Selangkah demi selangkah Tuhan bawa kita hari demi hari, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan ya. Dan kita sudah tiba di serial yang ke-556 sepanjang tahun. Kita selalu bicara tentang kemuliaan Allah ya.
Kemuliaan Allah dinyatakan dalam apa saja ya saudaraku. Dan malam ini kita akan bicara tentang kemuliaan Allah dalam melakukan kebenaran ya. Kebenaran apa saudara? Kebenaran firman ya. Firman itu adalah kebenaran. Kebenaran yang absolut ya. Kebenaran yang tidak akan bisa terbantahkan oleh siapapun Bapak Ibu ya. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Nah, karena itu malam ini fokuskan dirimu. Kita akan sama-sama melihat firman Tuhan ya di malam hari ini. Sebuah renungan firman Tuhan yang sangat indah buat kita semua tentunya ya. Dan kita percaya bahwa ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan mau berikan kepada kita semua. Bilang amin. Siapa percaya bahwa malam ini Tuhan akan menolong kita. Yang percaya Tuhan akan menolong kita, lambaikan tangan. Oh, bilang terima kasih Tuhan, kau baik. Terima kasih Tuhan, kau baik. Amin. Ya, suami tidak bisa menolongmu, istri tidak bisa menolongmu, anak, menantu, mertua, kakak, beradik, saudara sekandung, sepupu tidak bisa menolongmu. Tuhan Yesus bisa menolongmu. Yang percaya katakan amin. Ya. Amin. Karena itu pastikan malam ini engkau akan mendengarkan pesan-pesan Tuhan yang Tuhan mau kau dengar dengan sepenuh hati ya. Oke, kita akan sama-sama lihat firman Tuhan malam hari ini dan saya percaya Tuhan mau bicara kepada saudara sekalian malam ini secara pribadi. Bilang secara pribadi. Amin ya. Haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Katakan amin ya. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin. Kemuliaan Allah dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin ya. Dan nats Alkitab kita malam ini saya ingin ajak saudara lihat satu ayat firman Tuhan ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 17 kita akan lihat ayat ini ya. Haleluya. Yohanes 17 ayat 17. Saya sampaikan buat kita semua ya. Oke, praise the Lord. Saya belum sempat cantumkan di situ, tapi nanti kita akan langsung lihat aja di sini. Yohanes 17 ayat 17 ini tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Dia berdoa supaya murid-muridnya itu bersatu. Dan kalau murid-muridnya bersatu, maka dunia akan tahu bahwa murid-muridnya itu mereka adalah muridnya Tuhan ya. Oke, kita akan lihat Yohanes 17 ayat 17. Ya. Oke, shalom semuanya, selamat malam. Shalom. Ya, shalom. Rosalin. Ya, nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Amin. Kuduskanlah mereka dalam apa? Kebenaran. Dalam apa di luar kebenaran? Di dalam kebenaran. Amin ya. Nah, firman itu adalah kebenaran. Katakan amin. Firman adalah kebenaran. Amin ya, saudaraku. Apakah di luar Yesus ada kebenaran? Tidak ada. Tidak ada, pasti itu ya. Kebenaran hanya ada dalam Yesus. Selamat bergabung Pak Frans Angki sudah bersama dengan kita ya. Dan oke, selamat malam ya. Dan kalau kita mau tahu firman itu adalah kebenaran. Nah, kita akan tanya lagi, siapa itu firman? Kita lihat ayatnya dulu ya, supaya saudara-saudara bisa mengerti. Nah, siapa itu firman? Kita lihat ya, Yohanes 1 ayat yang pertama ya. Supaya Bapak Ibu sekalian bisa mengerti ya, engkau tidak bingung, saudaraku. Yohanes 1 ayat 1. Oke, silakan. Rosalin. Ya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Oke. Dan kita lihat firman itu sekarang ada di dalam siapa ya? Kita lihat ada di dalam ayat yang ke-12 ya. Oke, ayat 14. Kita lihat di dalam ayat 14 ya. Oke. Ya. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa,
penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Amin. Amin ya. Firman itu telah menjadi manusia. Dalam Alkitab bahasa Inggris berkata by flesh, menjadi daging. Nah, saudara, manusia itu bukan plastik, tapi manusia itu darah dan daging ya. Nah, firman yang menjadi manusia itu siapa? Yesus. Amin, saudaraku. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan mau saat firman itu datang, dia menjadi manusia dan kita menerima dia. Apa yang terjadi? Kita diberi kuasa ya. Kita lihat Yohanes 1 ayat 12. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Katakan amin ya. Amin. Tetapi semua orang yang menerima siapa? Yesus yang menjadi firman. Yesus memang secara fisik tidak ada di bumi karena dia sudah melakukan tugas karya keselamatan dan dia sudah naik ke surga sediakan tempat. Tapi di bumi, di dunia ini ada firman ya. Firman itu kebenaran. Tadi Yohanes 14, 17 atau 17 ya. Dan Yesus itu adalah firman itu sendiri. Katakan amin ya. Dan inilah yang Yesus nyatakan bagi kita sekalian, bahwa untuk sampai ke sorga tidak ada jalan lain, hanya melalui Yesus Kristus. Kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-6 ya. Tidak ada orang yang hebat, terkenal, orang yang suraku, yang sepopuler, yang bisa berkata, akulah jalan dan kebenaran, hanya Yesus ya. Kita lihat Yohanes 14 ayat 6. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Amin. Dengan kata lain, Yesus mau bilang, banyak jalan pergi ke Roma, Italia, banyak lewat utara, selatan, barat, timur, dari manapun bisa sampai ke sana. Jalan pergi ke rumah kita tuh banyak dari utara, selatan, barat, timur, atau dari sisi manapun bisa ke rumah kita. Tapi untuk jalan ke surga nggak banyak. Jalan ke surga hanya satu-satunya, the one way, melalui Yesus Kristus. Semua kita yang percaya diselamatkan. Katakan amin. Haleluya. Saudara bangga nggak punya Yesus? Saudara bahagia nggak punya Yesus? Agama boleh banyak, nabinya boleh banyak, pengikutnya boleh banyak, kitab sucinya boleh banyak, ya. Suatu tempat ibadahnya boleh banyak, tapi untuk sampai ke surga nggak banyak jalannya. Cuma satu-satunya jalan lewat Yesus, engkau dan saya diselamatkan, ya. Kalau orang seberang bilang itu jalan mustaqim, ya, itu jalan yang lurus, ya, seperti berjalan di atas sehelai seutas rambut itu, Bapak Ibu. Dan memang mustahil manusia bisa sampai ke sorga. Kenapa? Karena pada dasarnya semua manusia ini sudah berdosa, ya. Sesuai dengan Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Kita lihat ayat ini, ya. Haleluya, Roma 3 ayat 23. Apakah benar manusia semua telah berbuat dosa? Kita lihat ayat ini. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Karena semua orang telah berbuat dosa, tidak terkecuali mulai dari manusia pertama Adam dan Hawa sampai anak cucu keturunannya, sampai engkong-engkong emak-emak kita, sampai eyang kita, leluhur kita sudah berbuat dosa, sampai orang tua kita, papa mama kita, termasuk diri kita nih sudah berbuat dosa. Anda tahu tanda orang yang berbuat dosa itu apa? Dia kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita kehilangan barang, kehilangan uang, kita bisa cari uang itu, ya. Kita kehilangan mobil, kita bisa cari mobil itu, bisa dapat lagi, ataupun kita bisa beli yang baru, ya, saudaraku. Tapi kalau orang kehilangan kemuliaan Allah, mau cari di mana, saudaraku? Gak ada toko yang menjualnya, ya. Itu sebagai akibat manusia jatuh ke dalam dosa, saudaraku. Mereka itu benar-benar derajatnya rendah, bahkan lebih rendah daripada binatang.
Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Orang yang berdosa, Bapak Ibu, mereka punya harkat martabatnya itu rusak. Mereka punya imago Dei, gambar Allah itu hilang, saudaraku. Mereka kehilangan kemuliaan Allah. Nah, hanya melalui Yesus Kristus kemuliaan itu dikembalikan. Tadi Yohanes 1:12 bilang, semua orang menerimanya diberinya kuasa. Menerima siapa? Menerima Yesus. Katakan amin. Malam ini berapa banyak saudara yang sudah membuka hati terima Yesus? Yang percaya lambaikan tangan untuk sudah terima Yesus sebagai juru selamatnya. Amin. Anda bahagia sekali. Ya. Dan amin ya. Ya, kita lihat akibat dari orang berbuat dosa, kita lihat ya, Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Ini mengerikan kalau orang berbuat dosa, nggak sadar, nggak bertobat, ini yang terjadi. Roma 6 ayat 23. Ya, Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Sebab upah dosa, hasil orang berbuat dosa, akibat orang berbuat dosa, ialah apa? Maut. Maut itu artinya kematian yang kekal. Kematian yang sementara ada di bumi, tapi kematian yang kekal selama-lamanya itu ada di dalam neraka. Itu sebagai akibat orang berbuat dosa, yang tidak mau bertobat, yang tidak mau mengaku Yesus juru selamat, yang tidak percaya Yesus juru selamat akan mengalami maut, kematian yang kedua, kematian yang abadi di neraka. Tapi kita semua kabar baik yang membuka hati menerima Yesus, apapun dosa yang kau perbuat, Tuhan mengampuninya dan engkau mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu di sorga, ya. Bapak Ibu, bagi orang percaya pada Tuhan Yesus, dia dapatkan dua kehidupan. Kehidupan yang pertama kali di bumi, seperti kita hidup hari ini. Bila mana suatu hari dia mati, dipanggil Tuhan, maka dia akan berjumpa dengan Tuhan di sorga. Ya, itulah kehidupan yang kedua di sorga. Nah, bagi orang yang tidak percaya Yesus, bagi orang yang meninggalkan, dia murtad dari Yesus, maka dia cuma punya satu kehidupan dan dia mengalami dua kematian. Kematian pertama kali di bumi dan kematian yang kedua itu di neraka. Mengerikan gak itu Bapak Ibu? Pasti mengerikan ya. Oke, sebelum terlambat, Bapak Ibu buka hati sekarang, terima Yesus dan tinggalkan semua dosamu ya, supaya engkau bisa dibenarkan Tuhan. Nah, kita kembali ya kepada tema kita, kemuliaan Allah dalam melakukan kebenaran firman. Dan ini dapat kita pelajari Bapak Ibu di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 7 sampai dengan ayat 9 ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam melakukan kebenaran firman. Haleluya. Saudara, ada banyak orang dia berlabel agama. Ya, betul dia Kristen. Betul dia ada di gereja. Betul dia juga melayani. Tapi banyak dari mereka yang tidak mengerti bahwa ada kemuliaan Allah di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, pertanyaan buat kita semua pada malam ini, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam melakukan kebenaran firman? Jawabannya apa? Sudah pasti ada, ya. Oke, baik saudaraku. Nah, mari kita tanya sama-sama, siapakah dia orang percaya yang melakukan, yang mengerti kemuliaan Allah dalam melakukan kebenaran firman? Kita lihat ada 3 tanda, ya. Tanda yang pertama, orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam melakukan firman, itu adalah yang pertama ini, saudaraku. Siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti betapa pentingnya berdoa kepada Allah. Katakan betapa pentingnya berdoa kepada Allah. Amin. Tujuannya apa? Agar jemaat jangan berbuat jahat. Dan supaya dia itu sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bisa tahan uji, ya, dia tahan uji. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-7. Ya. 2 Korintus 13 ayat yang ke-7. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik
sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Amin. Amin. Jadi tanda yang pertama dari orang yang sudah melakukan kebenaran firman itu dia mengerti. Mengerti apa? Mengerti pentingnya berdoa kepada Allah. Saudara-saudara, ada 3 alasan kenapa kita berdoa. Yang pertama, karena kita ini lemah. Saudaraku ya, seperti HP itu kalau kita pakai untuk telepon, untuk chatting ya, untuk kita bisa scroll semua media sosial, semakin lama-lama baterai itu akan berkurang dan akhirnya dia bisa habis mengakibatkan HP mati. Nah, gimana supaya kita bisa beraktivitas, bisa komunikasi lagi, maka HP itu harus dicas lagi ya, supaya baterainya terisi penuh supaya kita bisa komunikasi. Nah, demikian kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Dalam kehidupan ini ada banyak persoalan, pergumulan yang menguras banyak energi dalam hidup kita. Sehingga kita merasa seolah-olah kita nggak kuat, kita nggak berdaya, kita nggak mampu, kita capek, kita lelah. Saudaraku, kita dalam keadaan stres, depresi, frustrasi, saudaraku. Karena banyak hal menguras energi dari hidup kita. Maka itu Tuhan ingin, saudaraku, lewat masalah yang terjadi supaya engkau datang pada Tuhan. Seperti kita pada malam ini. Jadi itulah sebabnya Tuhan izinkan masalah terjadi. Supaya apa? Engkau tidak jauh dari Tuhan. Engkau tidak meninggalkan Tuhan. Engkau tidak lupa pada Tuhan. Engkau gandoli Gusti Yesus terus. Apapun yang terjadi, engkau terus melekat dengan dia. Orang tidak setia, engkau tetap setia. Orang tidak berdoa, engkau tetap berdoa. Orang tidak cinta Tuhan, engkau tetap cinta Tuhan. Orang tidak melayani, engkau tetap melayani. Orang tidak memuji menyembah Tuhan, engkau tetap memuji menyembah Tuhan. Orang tidak mendengarkan firman Tuhan, engkau tetap mendengarkan firman Tuhan. Itulah rahasia kebahagiaan orang-orang mengerti bahwa berdoa kepada Allah tujuannya apa? Supaya dia jemaat ini jangan berbuat jahat. Nah, kenapa orang berbuat jahat? Karena dia gak punya kekuatan untuk melawan yang jahat. Itulah sebabnya dia kalah kepada kejahatan. Orang yang tidak berdoa, maka dia akan lemah. Membuat dia tidak kuat untuk menghadapi segala kejahatan. Ya, Bapak Ibu, tapi kalau orang berdoa, dia punya kekuatan untuk mengendalikan dirinya. Katakan amin ya. Dia mau berbuat jahat, dia mikir 2-3 kali. Dia mau berbuat sesuatu yang tidak benar, dia akan hati-hati di situ ya. Bahkan dia tahan uji. Ada persoalan dia mau menggerutu, oh dia ingat firman Tuhan. Selalu bersyukur, dia tidak jadi menggerutu ya. Tidak jadi bersungut-sungut, tidak jadi sambat. Orang di luar banyak sambat. Tapi hari ini, saudara saya, kita bisa uji diri kita. Oh, menghadapi persoalan Tuhan mau, aku jangan bersungut-sungut. Aku jangan menggerutu. Aku jangan dalam keadaan berat hati. Aku lakukan dengan sukacita. Amin ya. Itu orang yang mengerti, Bapak Ibu. Mengerti kemuliaan Allah dalam melakukan kebenaran firman. Ya, ini yang pertama. Ayo kita lihat tanda yang kedua apa? Setelah dia mengerti, baru kita naik ke tahap yang kedua ya. Tanda yang kedua yaitu dia memahami. Bilang memahami. Memahami dengan benar. Ada orang memahami tapi salah, saudaraku. Dia memahami tapi memahami menurut pengertiannya sendiri. Itulah sebabnya dia dalam mengambil keputusan kadang-kadang keliru, ngawur, saudaraku. Dia mengambil keputusan kadang-kadang bertolak belakang dengan firman. Nah, hari ini Tuhan mau kita memahami dengan benar bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Amin. Tadi kita sudah pelajari apa itu kebenaran. Kebenaran itu firman. Jadi percuma engkau melawan firman, engkau tidak akan pernah bisa menang. Firman akan menelanjangi semua kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu akan dibukakan ya. Ada orang yang mencoba untuk mencari-cari kesalahan Alkitab, justru kebalikannya, Alkitab yang membongkar semua kesalahan dia. Mari kita lihat ya, 2 Korintus pasal 13 ayat 8. Ya, 2 Korintus 13 ayat yang ke-8. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Amin. Amin. Ini dia Bapak Ibu ya, tanda yang kedua dari orang yang melakukan kebenaran firman itu siapa dia? Dia adalah orang yang memahami. Memahami dengan apa? Dengan benar apa salah? Memahami dengan cara yang benar ya. Cara yang benar itu apa? Bahwa dia itu tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Akhirnya kita bilang, oke Tuhan, aku manut aja. Aku manut aja. Wes, pokoknya Tuhan bilang apa, aku manut aja. Amin ya. Jadi kita nggak bisa berontak, kita nggak bisa menentang Tuhan. Tuhan bilang apa? Nggih. Bukan geng, kepanggih Bapak Ibu sekalian. Nggih, manut aja Bapak Ibu. Itu orang yang mengerti ya kemuliaan Allah dalam melakukan kebenaran firman. Amin.
Ya, sampai di sini yang mengerti lambaikan tangan bilang, Tuhan saya mengerti rahasia Saya ini. mengerti. Amin ya. Di luar sana Ya, orang tidak mengerti. Bapak Ibu, Anda beruntung di sini Anda diajarkan firman-firman yang benar supaya Anda bisa memahami, mengerti. Dan kalau engkau mengerti, lakukan itu, engkau berbahagia. Oke, sekarang kita lihat tanda yang ketiga, Bapak Ibu. Yang pertama tadi dia mengerti, yang kedua memahami. Baru kita lihat tanda yang ketiga. Siapa dia? Ini dia. Wow, dahsyat. Tanda yang ketiga, dia adalah orang yang mengakui. Mengakui bagaimana, saudaraku? Mengakui betapa pentingnya bersukacita apabila dia lemah dan jemaat kuat. Oleh apa? Kuat oleh apa? Oleh kasih karunia. Nah, Paulus bilang apa? Justru waktu aku lemah, disitulah kasih karunia, kuasa Allah makin sempurna. Amin ya. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 13 ayat 9. Ya. 2 Korintus 13 ayat 9. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Amin. Amin. Ya. Sebab kami bersukacita. Jangan bersukacita kalau orang lain lagi hancur. Jangan bersukacita kalau orang lain lagi susah. Jangan bersukacita kalau orang lain lagi bersedih. Jangan bersukacita kalau orang lain lagi dalam keadaan terpuruk. Jangan. Engkau bersukacita di saat-saat engkau dalam persoalan, engkau dalam pergumulan, engkau tetap bersukacita. Bersukacita karena engkau punya Tuhan yang besar. Seperti yang kita nyanyikan pujian itu ya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan, bersukacita. Sekalipun itu saudara rasanya berat, tapi bersukacitalah. Ya, senantiasa. Bapak Ibu sekalian, di saat-saat engkau dalam persoalan, dalam pergumulan, belum ada datang pertolongan Tuhan, bersukacitalah. Dokter bilang penyakitmu tidak bisa disembuhkan, bersukacitalah. Dan kabar baik, orang yang bersukacita, hati yang gembira adalah obat. Dan fungsi obat itu menyembuhkan segala penyakitmu. Ini obat bukan buatan pabrik dari bumi, tapi ini obat buatan pabrik surgawi. Orang yang bersukacita penyakitnya wes bablase, amblas. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Bersukacita. Jadi bersukacita apabila dia lemah dan jemaat kuat oleh kasih karunia. Ini tanda yang ketiga. Dan kita lihat sekarang apa hasilnya dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam melakukan kebenaran firman. Ini yang pertama, saudaraku. Kita lihat ya hasilnya ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia ini boleh apa, saudaraku? Dia boleh berbuat baik. Berbuat baik itu boleh apa tidak? Boleh ya. Boleh. Dia ini boleh berbuat baik meski pemimpinnya, Bapa rohaninya, hamba Tuhannya tampaknya seolah-olah tidak tahan uji ya. Tapi kenyataannya hamba Tuhan yang saya maksudkan Paulus ini, dia hamba Tuhan yang tahan uji ya. Oke, kita lihat 2 Korintus 13 ayat 7. Ya, 2 Korintus 13 ayat yang ke-7. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri, agak naik Mbak John. Oke. Sendiri tampaknya tidak tahan uji. Amin. Tampaknya, kelihatannya, bukan sesungguhnya ya, kelihatannya tidak tahan uji. Jadi ini Bapak Ibu, hasil yang pertama dari orang percaya yang taat pada firman, saudaraku ya, dia ini boleh berbuat baik ya. Jadi ketika engkau dalam keadaan disakiti, tetap berbuat baik. Engkau dikecewakan, tetap berbuat baik. Engkau dikhianati, tetap berbuat baik. Engkau direndahkan, dihina, tetap berbuat baik. Engkau dirugikan, engkau diperlakukan tidak adil, tetap berbuat baik. Karena perbuatan baik itu akan berbicara lebih kuat dari kata-kata ya. Akan mengalahkan segala yang jahat. Katakan amin. Ini yang pertama. Amin. Mari kita lihat yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu ya. Dia tahu yang dapat dia perbuat ialah untuk kebenaran ya. Dia buat untuk apa? Untuk kebenaran. Mari kita lihat ya. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8. 2 Korintus 13 ayat yang ke-8, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran,
Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Yang Amin. dapat kami lakukan ialah untuk apa, saudara? Untuk kebenaran. Nah, apa itu kebenaran? Kebenaran itu firman. Dan siapa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Yesus. Amin ya. Yang tadi dia deklarasikan dirinya, yang kita sudah lihat ayatnya, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Tuhan ingin malam ini semua kita, saudaraku ya, kita perbuat ialah untuk kebenaran. Jadi apapun yang kau lakukan, di dalam doamu, di dalam pujianmu, di dalam ucapan syukurmu, di dalam ibadah-ibadahmu, di dalam engkau mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, engkau lakukan, engkau perbuat untuk kebenaran. Dan kabar baik adalah kebenaran akan memerdekakan saudara. Amin. Haleluya. Dan kalau ada kebenaran dalam hidupmu, engkau akan mengalami kelepasan, mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Dan yang ketiga, yang terakhir kita lihat ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendoakan jemaat, ya, dia mendoakan jemaatnya supaya jemaat ini menjadi sempurna. Bilang menjadi sempurna, katakan sempurna. Sempurna. Amin. Mari kita lihat ayatnya ya, 2 Korintus pasal 13 ayat 9. Ya, 2 Korintus 13 ayat 9, sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Amin. Amin. Dan inilah yang kami doakan. Inilah yang Paulus dan teman-teman sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mereka berdoa. Tujuannya apa? Mereka berdoa supaya kamu jemaat-jemaat Tuhan di Korintus menjadi sempurna, ya. Tim doa CLCC berdoa untuk semua jemaat-jemaat CLCC supaya apa? Menjadi sempurna. Yesus berkata, hendakkah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Ya, saudara-saudara, manusia itu sejak jatuh dalam dosa, kesempurnaan itu hilang. Ya, kalau engkau tanya, apakah hari ini sudah ada orang yang sempurna? Belum. Apakah hari ini ada di antara kita yang sudah sempurna? Belum. Ya, kapan kita jadi sempurna? Pada waktu Yesus yang sempurna itu datang, baru disitulah kita benar-benar menjadi sempurna. Katakan amin. Lalu kapan kesempurnaan terjadi? Ini adalah bagian dari proses penyempurnaan. Jadi Tuhan sempurnakan kita setiap hari dengan apa? Dengan firman, saudaraku. Tuhan bersihkan kita dengan firman. Kita bercermin dengan firman. Oh, kita tahu kita punya kekurangan di sini. Kita punya kesalahan di sini. Kita punya kelemahan di sini. Kita masih banyak melakukan hal yang gak benar di sini. Oh, kita ubah sekarang. Kita berubah sekarang. Kita ubah. Dan supaya apa? Kita makin hari makin introspeksi diri kita, ya. Supaya kita menjadi sempurna seperti Bapa kita di sorga adalah sempurna, ya. Dan Bapa itu ada di dalam Yesus. Dan kalau kita lihat Yesus, kita lihat Bapa kita di sorga, ya. Kalau kita lihat Bapa, kita juga lihat Yesus, karena Yesus dan Bapa adalah satu, ya. Sehingga pujian yang kita nyanyikan apa? Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita ini seperti bejana di tangan Tuhan. Bejana tanah liat, ya, dibanting-banting, kemudian ditusuk-tusuk, kemudian dikerok lagi, semua yang gak benar, ada kerikil-kerikil, ada batu-batu kecil dikeluarkan, dicungkil. Ya memang sakit, kalau dia punya mulut dia akan teriak, aduh sakit Tuhan, mengalami proses kehidupan ini. Tapi ingat, setelah kita sudah lulus dari semua proses kehidupan, kita akan menjadi bejana yang siap ditaruh di tempat-tempat, ya, yang bisa dilihat semua orang, dan banyak hati kepingin untuk mendapatkan, ya, bejana itu suatu. Dan itulah kita semua, Bapak Ibu, ya, kita akan disempurnakan di tangan Tuhan. Oke, kita akan berdoa bersama-sama, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Lince dari Sidoarjo. Berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar, ya. Haleluya. Terima kasih Bu Rosalin untuk firman Tuhan yang sudah Sama-sama Pak Jo. diperdengarkannya. Amin. Oke. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar malam ini.
Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Yes. Tanpa Tuhan kami tak dapat berbuat suatu apapun. Sebab itu Tuhan, bahwa setiap kami anak-anak-Mu mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Apapun Tuhan, kiranya Tuhan mau mengajarkan setiap kami untuk selalu dekat kepadamu ya Bapa. Amin. Ajar kami Tuhan untuk berfokus kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan bersukacita walaupun di dalam kelemahan kami Tuhan. Agar Tuhan setiap kami Tuhan dekat dan melekat kepadamu ya Tuhan. Sehingga kami dapat berbuat selalu untuk kebenaran. Dan kebenaran Tuhan selalu yang memerdekakan. Yes. Dan inilah yang selalu kami doakan Tuhan. Dan selalu kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh menjadi sempurna Tuhan. Sampai pada waktunya Tuhan. Ya Yesus. Makasih Bapak. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar malam ini. Ya Yesus. Biar Roh Kudus menyamai setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh mengerti Tuhan. Dan Tuhan melakukan Tuhan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan boleh menguatkan setiap kami. Tuhan boleh membawa kami lebih dekat lagi Ya kepadamu Tuhan. Yesus. Terlebih kami mengerti Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang penuh dengan kelemahan, tapi kami Ya percaya Tuhan, Engkaulah yang menjadi kekuatan setiap kami Tuhan. Ya Yesus. Apapun Tuhan, persoalan Tuhan, apapun Tuhan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, kami kuat di dalam Engkau Bapa. Ya Yesus. Karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan, Pak John Tuhan yang selalu membagikan Tuhan kepada setiap kami kebenaran firman-Mu Ya Yesus. di siang dan malam. Biarlah Tuhan kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Yes. dimanapun hamba-Mu berada. Berikan Tuhan kekuatan Tuhan. Amin. Berikan Tuhan anugerah kasih-Mu Ya Tuhan, Yesus. yang selalu baru Tuhan. Untuk Tuhan, supaya Tuhan, hamba-Mu Tuhan boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan. Untuk Tuhan membawa kami setiap anak-anak-Mu lebih dekat lagi Ya kepadamu ya Yesus. Bapa. Berkati keluarganya Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi persoalannya, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau Allah yang tidak pernah berkesudahan. Ya Yesus. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kami percaya Tuhan, tutup bungkus selalu Tuhan hamba-Mu dengan Amin. kuat kuasa-Mu ya Bapa. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, biarlah nama-Mu selalu dibesarkan, Ya Yesus. dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Lince Lince. Rompas dari kota Sidoarjo, Surabaya Selatan. Tuhan berkati Ibu Lince. Mm-mm. Terima kasih. Amin. Sama-sama. Ya, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini, yang sedang on the way. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah mengikuti ibadat gereja CSCC di malam hari ini. Ini gelap-gelapan lagi di mobil masalahnya, maaf Bapak Ibu semuanya. Sekarang ini tiba waktunya untuk doa profetik dinaikkan oleh Ibu Jaju dari Surabaya. Dipersilakan Ibu Jaju. Ya, terima kasih. Shalom Bu Yeti dan semuanya. Selamat Ya, malam. shalom Jaju. Shalom. Praise the Ya, Lord. ya. Shalom, selamat malam semuanya. Saya akan menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara
dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting dan diaminkan dengan I receive. Mari kita sama-sama menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, terima kasih Pak John, sama-sama. Praise God. Ya, Bu Yeti, host. Siap, terima kasih Bapak Pendeta. Terima kasih Ibu Jaju yang sudah menaikkan doa profetik. Dan sekarang ya, pengumuman sama-sama. Ya, sekarang pengumuman disampaikan oleh Ibu Ong Gyokim dari Sidoarjo. Dipersilakan Ibu Ong Gyokim. Ya, selamat malam semuanya. Makasih Bu Yati, waktunya sudah diberikan buat saya. Shalom. Saya akan membawakan pengumuman gereja GKI CLCC. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa. Ya, nanti kita akan tanggal 12 Oktober ya. Kita akan ada di restoran Plate 88 ya di Citraland. Ya, urapan Tuhan ya. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805.
Selanjutnya spesial Happy Birthday bulan Oktober 2024. Ya, tanggal 5 bulan 10 2024 hari pernikahan Bapak Joko Susanto dan Ibu Berta Kediri. Tanggal 6 bulan 10 2024 dari Alincia Kediri. Tanggal 8 bulan 10 2024 Bapak Bluri di Kuala Hamburg, Jermani. Salah Tanggal Pak John. Oh, tanggal berapa? Oh, tanggal 6 ya? 6. Oke, maaf. Oke. Itu Bapak Cornelis. Oh, tanggal 6. Oke, sebentar. Ya. Oh, berarti sama dengan Alin ya, Pak Bruri tanggal 6 ya? Ya, 6. Oke. Panelis tanggal berapa? 8 ya? 8. Baik, terima kasih infonya. Ya. Pak Tanggal Ros. 6 bulan 10 2024 Bapak Bluri di Kuala Hamburg, Jermani. Tanggal 8 bulan 10 2024 Pak Sonelis ya Mail di apa Demin. di Min ya Nah, Bogor. Dokter Ministri ya. Tanggal 12 bulan 10 2024 Pastor John Sarbunan MA Kediri. Tanggal 12 bulan 10 Pastor John Sarbunan MA Kediri ulang tahunnya ya di mana? Di restoran itu, Plate 88 ya. Ya. Di Citraland. Nanti semua diundang ya Bapak Ibu, semua yang hadir malam ini diundang ya. Ya, tanggal Nah, 12 bulan 10 ya. Bu Hari Eli ulang dengan tahun pesawat. hari ulang Oke. tahun pernikahan Bapak Endro Sugianto dan Ibu Silviana Sidarjo. Oh, bebarengan toh Pak Surjon. Ya, berbarengan. Oh iya. Tanggal 19 bulan 10 2024 Ibu Debbie Yohan Surabaya. Berapa ini Ibu Debbie? Ya. Tanggal 19 bulan 10 2024 hari ulang tahunnya pernikahan Bapak Yohan Halim dan Ibu Debbie Surabaya. Persembahan kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331 268401 atas nama Marius Yohanis. Demikianlah info gereja CLCC atas perhatiannya kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ong Kyo Kim dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Kyo Kim. Terima kasih Pastor John. Amin. Praise Sama-sama, God. Pastor John. Ya. Ya, silakan Bu Yeti, host kita. Terima kasih Ibu Ong Gyo Kim yang Sama-sama. sudah menyampaikan pengumuman di Gereja CLCC di malam hari ini. Terima kasih juga Bu Jaju dan juga untuk Bu Fang Fang Lai yang sudah membawakan doa-doa buat kita semua. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang terkasih yang sudah hadir. Demikian, sekarang saya kembalikan ke Bapak Pendeta Bapak Bunan MA. Silakan. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berpisah, kita pujikan pujian ini ya sebagai latihan saudara untuk nanti acara Natal kita tanggal 15 Desember ya. Itu kita adakan hari Minggu sore ya, jam 5 sore hari Minggu ya di restoran Happy. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari semua kita yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, kita dapat membahagiakan orang-orang yang kita sayangi, bisa ajak mereka ya dalam acara tersebut. Bapak Ibu bisa langsung mendaftar ya kepada bendahara kita Ibu Lince. Ini acara setahun sekali Bapak Ibu. Gunakan momen yang membahagiakan ini ya. Bapak Ibu dan saudara bisa menghadiri acara Natal dan di sana kita akan menikmati ya makanan rohani dan makanan juga di restoran Double Happiness. Jadi double-nya itu happy-nya itu double ya. Biayanya sangat murah per orang, baik orang dewasa maupun anak-anak, 150.000 per orang ya, dan saudara-saudara bisa
membayarnya secara berangsur boleh, atau bisa langsung bisa membayar satu kali ya. Bisa nanti menghubungi Ibu Bendahara kita, Ibu Lince Rompas ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan nyanyikan pujian ini dulu bersama-sama sebagai pernyataan iman kita bahwa Yesus telah mengangkat kita semua dari lumpur dosa. Dia telah mati bagi kita sekalian ya. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa menginformasikan acara Natal kita ini ya kepada teman-teman yang lain. Ya, kita nyanyikan lagu ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dengan seisi rumahmu. Terima kasih buat kematian Yesus yang telah menebus dosa kami dan telah menyembuhkan segala sakit penyakit dan telah menyelamatkan kita semua yang percaya. Amin. Bapak Ibu sekalian, siapa yang sakit malam hari ini, tekan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu. Oke, lewat kematian Yesus, oleh bilur Yesus segala penyakitmu disembuhkan ya. Imani malam ini, yang sakit, yang cucunya sakit, yang anaknya sakit, yang papa mamanya sakit, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuh yang sakit, dan kita akan deklarasikan iman kita di malam hari ini. Ya, percaya kuasa Tuhan ada saat ini. Lewat kematian Yesus, bilur-bilur Yesus, engkau dan saya disembuhkan Tuhan. Haleluya. Ketika namamu disebutkan satu persatu, itu artinya engkau langsung segera terkoneksi dengan kuasa Tuhan, engkau terkoneksi dengan mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, Ibu Rosalin, Pak Brore sekeluarga, terima engkau disembuhkan Tuhan. Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, kau terima engkau disembuhkan Tuhan. Ibu Lina, Ibu Nini Erawati, yang juga dalam perjalanan dari Australia ke Singapura dan Singapura ke Jakarta di Surabaya, Tuhan sembuhkan juga cucunya sudah disembuhkan. Anak Eleanor, terima kasih Tuhan sudah sembuhkan semua keluarga besar Koswandi dalam nama Yesus. Pak Frans Angki bersama keluarga engkau disembuhkan.
Ibu Ong Gyoki dan keluarga engkau disembuhkan. Ibu Meli Hukumun dan keluarga engkau disembuhkan. Dalam nama Yesus. Keluarga besar Hukumun Nefrites engkau disembuhkan. Ibu Yeti dan keluarga engkau disembuhkan. Ibu Fang Fang Lai dan keluarga engkau disembuhkan. Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dan keluarga engkau disembuhkan. Ibu Andri Marantika bersama dengan keluarga engkau disembuhkan. Cifung dan keluarga engkau disembuhkan. Ibu Linca dan keluarga engkau disembuhkan. Ibu Marta dan keluarga engkau disembuhkan. Alin dan juga orang-orang dikasih disembuhkan Tuhan. Pak Handi dan Bu Angel juga disembuhkan dengan putra mereka Jonathan dalam nama Yesus. Ibu Hani engkau disembuhkan. Ibu Sinta, semua yang hadir malam ini, Ibu Meliawati engkau disembuhkan tanpa satu pun yang terlewatkan. Semua disembuhkan Tuhan. Bukan cuma fisikmu yang disembuhkan, tapi keuanganmu disembuhkan, ekonomimu disembuhkan, bisnismu disembuhkan, karir pekerjaanmu disembuhkan, studi anak mantu cucumu semua diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Aku berkata malam ini semua yang datang ibadah malam ini, engkau akan lihat pintu-pintu yang tertutup sudah Tuhan bukakan bagimu. Jalan-jalan yang buntu sudah Tuhan bukakan bagimu. Di dalam nama Yesus, semua doa-doa yang kau serukan, kau naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan sudah mendengarkan doamu. Akan ada kelimpahan, akan ada kemakmuran, akan ada keberuntungan, akan ada kemunculan, akan ada kebaikan-kebaikan, akan ada kebajikan dan kemurahan dari Tuhan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Karena Tuhan tahu engkau cinta kebenaran, dan engkau bukan sekedar cinta kebenaran, tapi engkau melakukan kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Dan ketika di depanmu adalah kebenaran, maka di belakang yang mengikuti engkau adalah kemuliaan Tuhan. Tuhan akan mempromosikan engkau. Aku berdoa malam ini setiap orang tua, pria dan wanita, suami, istri, mertua, dalam nama Yesus. Orang yang menjadi sudah, Tuhan punya anak cucu yang sudah berusia senja, menjadi nenek, menjadi kakek. Engkau akan lihat anak cucu keturunanmu semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada satupun yang ditinggalkan, tidak ada satupun yang dibiarkan Tuhan. Tuhan sedang menyelesaikan masalahmu malam hari ini. Aku percaya malam ini pada waktu engkau beristirahat dalam nama Yesus, pada waktu kepalamu mulai ditaruh di atas bantal, kuasa Tuhan segera mendatangi engkau dan engkau akan dipenuhi damai sejahtera. Engkau tidak akan dikejutkan oleh kekacauan malam. Engkau hatimu akan tenang dalam nama Yesus. Engkau akan tidur dalam damai sejahtera, dan pada waktu engkau tidur Tuhan katakan Tuhan memberkati engkau, dan pada waktu besok engkau bangun Tuhan pun sudah sediakan berkat yang terbaru, berkat yang fresh, berkat yang sudah menanti engkau di pagi hari dalam nama Yesus. Sambut itu Bapak Ibu. Dan aku percaya hari demi hari semakin bertambah indahnya anugerah Tuhan dalam hidupmu. Aku berkata malam ini, semua yang datang kepada Tuhan, pulang bawa kelegaan, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa mujizat, pulang bawa pertolongan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Berkati kebaktian malam ini, sebentar kami akan beristirahat, dan juga orang tua kami terkasih Ibu Rosalin di Jerman akan beraktivitas sepanjang hari ini hingga malam. Beliau akan istirahat, namun beliau masih mengikuti kebaktian untuk waktu pagi di Indonesia jam 4, beliau di sana jam 11 malam. Tapi puji Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan menyertai keluarga Pak Bruri Rosalin. Dalam nama Yesus, Ibu Rosalin, aku berkata tanah-tanah yang ada di baik di Pacet maupun di Tretes maupun yang di Surabaya akan datang waktunya. Tuhan kirimkan pembelian terbaik dengan harga yang memuaskan. Jangan takut, jangan susah, Tuhan akan membuat semua lancar dalam nama Yesus. Siapa yang menjual rumah, menjual tanah, Tuhan akan melancarkan semuanya. Tuhan kirimkan pembelian terbaik dengan harga yang sangat memuaskan. Dalam nama Yesus, apapun yang kau kerjakan, sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, Tuhan akan menyertai engkau. Untuk Pak Handi dan Bu Angel, dalam nama Yesus, engkau akan disertai Tuhan kemanapun. Hatimu tetap melekat dengan Tuhan. Engkau akan luput dari segala bahaya musibah. Tuhan akan membuat apapun yang kau kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Tetaplah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan katakan semua akan ditambahkan kepadamu. Dan semua yang datang malam ini juga akan ditambahkan yang terbaik. Ibu Atanasia, Ibu Fang Fang Lai, Ibu Yeti, Tuhan pun akan membuat engkau berhasil beruntung dalam nama Yesus. Kau utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan katakan semua ditambahkan kepadamu. Apa yang sudah engkau punya, Tuhan akan tambahkan. Ya, Ibu Fang Fang lain, jangan takut. Tuhan mendengarkan doamu. Dalam nama Yesus, untuk Ibu Cajuk Eliwati Koswandi, Tuhan sedang sembuhkan engkau malam ini, dan Tuhan akan pulihkan kesehatanmu. Dalam nama Yesus, untuk Alin, Tuhan berikan engkau pertolongan, Tuhan berikan engkau hati yang mengenal Dia, Tuhan berikan engkau roh hikmah dan wahyu yang engkau akan mengenal Tuhan dengan benar.
bukan dari kata orang. Dalam nama Yesus, siapapun yang berdosa malam ini sudah diampuni, disucikan. Untuk Ibu Hani, Tuhan sudah siapkan pelayanan yang terbaik bagimu. Tuhan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Dan aku berkata, semua yang hadir malam ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita akan juga berdoa untuk Bu Beli Hukubun dalam nama Yesus. Akan ada kesembuhan ajaib dari Tuhan mengalir atas tubuhmu. Aku berkata, jantungmu akan stabil. Jantungmu tidak akan bengkak lagi. Dalam nama Yesus, kakimu tidak akan bengkak lagi. Ginjalmu, keratingnya akan kembali normal dalam nama Yesus. Engkau akan lihat Tuhan sedang membersihkan dengan kuasanya. Sedang membersihkan semua racun-racun dalam tubuhmu keluar dalam nama Yesus. Dan malam ini saya percaya bukan cuma Bu Beli yang disembuhkan. Semua yang hadir malam ini, pria dan wanita, Pak Frans Angki juga engkau disembuhkan Tuhan malam ini. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan sedang menghampirimu. Oh, haleluya, haleluya. Ibu Lince Rompas, doa-doamu yang kau naikkan untuk putra-putrimu, Tuhan sudah mendengar. Dan Tuhan akan lakukan, tidak akan lama lagi. Engkau akan lihat ada keajaiban-keajaiban Tuhan akan menyertai anak mantu cucumu. Demikian juga dengan Ibu Ong Kyo Kim, engkau tetap setia dan kesetiaanmu itu akan bernilai. Sesuatu yang engkau lakukan dengan tekun, dengan setia, tidak akan pernah hilang di hadapan Tuhan. Dan pastikan dalam beberapa waktu lagi engkau akan lihat Tuhan segera melakukan apa yang kau doakan buat semua anak mantu cucumu. Akan ada perlindungan Tuhan bagi mereka. Engkau akan berbahagia bersama dengan mereka. Dalam nama Yesus. Dan mereka akan memberikan engkau satu penghiburan di hari tua sampai akhir hidupmu. Engkau akan berbahagia bersama dengan mereka. Dan bukan cuma untuk Bu Ong Kyo Kim, tapi semua para ibu, para wanita, para mama, para emak di sini, aku percaya semua akan menikmati kebahagiaan bersama dengan keluarganya. Anak-anakmu akan membahagiakan engkau dalam nama Yesus. Semua tangisan kesedihanmu sudah berakhir. Tuhan sudah menampung air matamu dalam kirbatnya. Dan Tuhan akan mengubah air matamu itu menjadi mata air kehidupan. Menjadi mutiara-mutiara yang sangat indah. Engkau tidak selamanya lagi menangis. Tuhan sudah mendengar doamu. Tuhan sudah menghapuskan air matamu. Dan ini waktunya Tuhan akan mencurahkan itu ke bumi. Engkau akan menikmati kebaikan Tuhan sepanjang umur hidupmu. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya, terima berkat, terima mujizat, terima kuasa, terima pertolongan, terima kemenangan, terima kemuliaan. Sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih Terima kasih Bapak Pastor. Bu Atanasia. Terima kasih Pak John. Amin. Pelayanannya. Terima kasih Bu Ibu Jaju. Bu Sinta, Saudara Ali, God bless you. Ibu Atalia, Ibu Beli, Semangat. Salin, Bu Jaju, Bu Ong Kyo ya, Ibu Jaju, God bless you all. Pak Bran Angki, Pak Rosalin. God bless you all. Berkati sampai. Selamat istirahat. Istirahat ya teman-teman semua. God Ya. bless you all. Bye bye. Sampai jumpa besok pagi. Jumpa besok pagi ya. Besok. Oke, nyetel alarm ya. Ibu Sinta. Jangan lupa. Oke, bye bye. Bye. Bye bye. God bless you. Amin. Ya. Ya. Ya, Pak Angki. Terima kasih Pak Frans. Ya, gimana Pak Frans? Saya mau kirim nomor 1 Pak John biar di save Pak John untuk sip. Ibadah Pak John. Oke, terima kasih Pak Frans infonya ya. Semangat. Sampai jumpa lagi Pak Handi, Bu Enji. Selamat malam ya, Alin, Cipu. Oke, bye. Salam buat Pak Daska ya semuanya. God bless you. Selamat istirahat. Amin. Oke. Bye.